jangan dulu diganggu, jangan dicemar dulu, dan kita juga jangan semakin parah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya punya ilmu, punya resepnya itu sederhana banget. Daya tahan kita sebenarnya yang perlu kita tingkatkan. Daya tahan, karena nggak bisa kita cegah Bapak Ibu. Virus-virus di luar itu bukan hanya si COVID-19 sebenarnya. Tapi kalau daya tahan kita udah kuat, apapun jenis penyakitnya, apapun jenis gangguannya, pasti tentara yang ada di dalam tubuh kita itu udah ngelawan. Ya, jadi vitamin tolong lebih ditingkatkan. Kalau kemarin-kemarin sebelum kondisi ini minum vitamin C-nya 1 kali sehari, silakanlah ini 2 kali atau 3 kali sehari. Ya, jadi jangan khawatir. Vitamin C itu nggak numpuk di dalam tubuh, dia akan dikeluarkan lewat urin, lewat keringat. Jadi jangan khawatir, itu tidak berbahaya kalau vitamin C banyak. Ya, tapi kalau kurang beresiko. Kalau lebih dia nggak berbahaya. Ya, jadi vitamin C itu adalah vitamin yang betul-betul kita perlukan untuk satu, meningkatkan daya tahan kita. Kalau udah kena agak terlambat nih minum vitamin C-nya. Jadi mumpung belum pada kena, amit-amit, tolong konsumsi. Minum air hangat sebanyak-banyaknya. Panasin tubuhnya dari dalam. Lewat jamu, lewat jahe, lewat apa. Saya pikir itu. Kalau jahenya nggak ada, segala macam cara ibu-ibu. Fix juga bisa itu direndam pakai air hangat, hirup aja sesering mungkin. Fix gitu ya. Jadi tolong. Oh ya, satu lagi. Tidak sakit bukan berarti Bapak dan Ibu belum tidak ada virus di dalam. Jadi ada istilahnya namanya itu carrier virus. Kalau kayak saya kemarin itu saya kemarin sore diwawancara sama Pak Zaki. Karena mungkin saya baru pulang dari Jepang, ya kan? Kan dia inkubasinya 2 minggu, ya. Saya tahu itu, saya tahu tumben gitu. Iya Bu, gini mohon maaf. Nggak apa-apa, bagus. Saya bilang makasih, ya. Jadi saya belum tentu tidak membawa virus loh. Tapi bisa jadi si virus tadi mungkin karena badan saya lagi kuat, nggak nampak, nggak berdampak ke sayanya. Tapi virus yang saya bawa tadi lagi tidur di saya, namun dia juga bisa ternyata sudah keluar. Itu namanya carrier. Membawa virus. Mudah-mudahan enggak, karena bisa dibuktikan satu keluarga saya, anak-anak dan suami yang mungkin interaksi ini itu mudah-mudahan puji Tuhan nggak ada sampai sekarang. Jadi nggak ada di dalam saya, berarti itu kemarin diwawancari Pak Zaki tuh. Jadi beliau mungkin sedang mencari-cari, mempersempit berkembangnya si virus gitu. Jadi saya bisa buktikan saya enggak nih. Kalau enggak kan berarti anak-anak saya kemarin udah harusnya kena tuh, suami juga segala macam. Tapi amit-amit enggak, puji Tuhan sampai sekarang kami sehat-sehat dan teman-teman hendaknya juga begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum tentu juga nggak ada virus nih. Misalnya Bu Nur nih kayaknya sehat nih sekarang, belum tentu Bu. Nah makanya tetaplah kita harus waspada. Kalau ada yang batuk, oh ya, penularannya nih namanya, penularannya ini bukan lewat udara ya kalau si virus ini, bukan persentuhan, keringat, orang batuk ke kita, atau ada orang batuk di ruangan ini, itu, jadi bukan, jadi betul-betul kayak penyakit apa sih yang hepatitis ya? Iya. Seperti itu ini, ya. Makanya sudah mulai dikurangin untuk yang angkutan umum kayak Transjakarta itu udah dikurangi Bu armadanya. Jadi kita udah disarankan coba seminimal mungkin pakai kendaraan umum. Lagi Bu 2 minggunya. Misalnya Pak Won 16 anak sekolah misalnya kan Pak, Bapak bawa tuh anak misalnya tanggal 20 pulang kampung atau ke Puncak atau ke Bandung Pak. Berarti kan mulai 2 minggunya nanti tanggal 20 lagi Pak. Benar nggak? Akan dilihat lagi kondisi 2 minggunya dari tanggal 20. Maksudnya tanggal 20 itu adalah keluar dari lingkungan yang udah dijagain. Jadi tolong kita juga harus dewasa, mungkin ada tetangga, saudara, sikapi dengan bijak lah. Nasihati, bukan berarti libur ini bisa bepergian gitu. Di samping kita membatasi diri dari luar, dan kalau ada dengan kita jangan menyumbang makin banyak. Perluasan dari virus ini, itu maksudnya liburan. Nah, jadi ada rencana lingkungan kerja kita pun akan diberlakukan kerja dari rumah, work from home.
tapi belum diputuskan oleh BUD kita. BUD kita nanti baru akan rapat memutuskan itu siang atau sore hari ini, Bapak Ibu. Tadi kami di dalam sudah mencoba merumuskan jenis work from home atau WFH seperti apa yang cocok di PFA. Apakah all in kita semua libur, ataukah separate atau sebagian, atau berjangka tentatif gitu, atau apa lagi tadi, bergilir ya, bergilir. Nah tadi udah disimpulkan, udah kami coba rumuskan per departemen tadi. Nanti Bapak Ibu Depheadnya akan coba menyimpulkan hasil rapat kami tadi ya. Jadi saya tidak bisa bilang kita bisa libur semuanya karena ada kegiatan yang memang membutuhkan, tapi bukan berarti tiap hari. Semuanya pasti akan ada keterhambatan ya, kondisinya itu nggak bisa ideal seperti sebelum ada kejadian. Nah itu semua akan berdampak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi informasinya seperti itu. Kemudian apalagi ya, udah ya. Jadi tadi penyebarannya saya anggap udah paham semua, udah banyak tahu. Bapak Ibu jangan malu bertanya. Saya tekankan sekali lagi daya tahan tubuh dari masing-masing kita. Konsumsi vitamin sebanyak-banyaknya, makanan-makanan bergizi ya Bapak Ibu ya. Tolong dijaga kondisinya keluarganya, karena ibu bapak nggak kena bisa dapat ibu dari tetangga, bisa dapat dari teman, dari keluarga, dari siapapun. Jadi tolong sebarkan informasi yang mungkin ada kiri kanan kita yang belum tahu, begitu ya. Nah karena kalau mau nungguin obatnya kita nggak tahu kapan datang, jadi lebih bagus kekuatan badan kita yang harus kita jaga. Hindari atau minimalisir mengunjungi tempat-tempat umum ya. Kemudian tadi penularannya ini adalah lewat sentuhan, lewat kenaan langsung, keringat, liur ya. Kalau dari udara sendiri ternyata dia nggak terlalu ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada yang batuk dengan teman kita, lebih bagus jauh aja lah, atau bahkan diingatkan bila perlu, kasih tahu kamu pakai masker dong. Oh ya satu lagi, jadi jangan sungkan memberitahu orang. Misalnya dia batuk, bapak udah lihat dia kurang enak badan, jangan sungkan. Biasanya kita orang Indonesia ini, orang kita tuh banyak sungkannya, takut tersinggung. Aduh tolong deh, jangan sungkan untuk mengingatkan. Nah ya kalau udah lihat dia gejala-gejala, kamu udah deh pulang aja gitu ya. Nggak baik buat dia, nggak baik buat lingkungannya, nggak baik buat kita semua gitu. Saling ingatin aja. Mana tahu dia dengan semangat kerjanya tinggi banget gitu ya. Jadi enggak lah. Baik. Apalagi saya, mohon maaf nih ya, dari awal sekali diberlakukannya apa itu namanya? Bukan. Tembak jidat. Itu Suhu tubuh ukuran sama sanitizer saya udah koreksi loh. Saya bilang ini nggak efektif kalau sanitizernya hanya di meja depan. Ngapain saya disuruh membersihkan tangan saya di rumah? Saya bersih kalau dari rumah gitu ya. Yang dikhawatirkan justru tombol-tombol yang kita pencet. Iya, lift finger, tombol lift gitu. Tapi mudah-mudahan K3 bisa menerima masukan saya. Waktu itu masih yakin sekali bahwasanya semua yang kita pegang setelah masuk dari situ tuh adalah bersih. Saya udah ingatkan, nanti mungkin dari tim kita ada K3 Pak, tolonglah diulangin bahwasanya letakkan di situ tuh nggak efektif. Yang paling pas itu adalah di sampingnya si finger sama keluar pintu lift atau di luar pintu lift, itu paling efektif ya. Jadi itu saya untuk itu saya belum dapat arahan Pak Eko apakah absen itu ditutup atau enggak ya. Akhirnya begini, memang kita nggak bisa berharap dengan sanitizer yang ada di kantor gitu. Bapak dan Ibu sudah harus punya juga di tasnya masing-masing ya, di tasnya masing-masing. Kemudian memang di ruangan ini harusnya ada gitu, ada 2. Nah jadi Pak, sampai nanti ada soalnya putusan menutup absen itu kan bukan di kepala unit, tapi adalah di unit yang tanggung jawab untuk itu. Nah kalau itu masih dibuka kita absen ya sudah, setelah itu kita bersihkan tangan kita gitu Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi, jangan khawatir kalau badan kita itu sudah kita pastikan kuat.
Caranya bagaimana kuat? Vitamin. Ya, ayo dong, vitamin apa aja? Itu nggak ada aturan main kok. Mau Enervon C, mau Ester C, mau apa, berbanyak minum air hangat. Percaya sama saya dah. Kalau tentara di dalam tubuh kita udah kuat, mau seperti apapun datang menyerang dari luar, pasti mereka berlawanan. Ya Pak ya. Tapi tetap dong, jangan diundang penyakitnya. Ya Pak ya. Saya nggak tahu, sebenarnya udah ada isu ya, mau ditutup absennya. Bukan isu, pada dan sendiri. Pas waktu di situ. Tadi ketemu kok, itu absen ditutup. Jadi nggak absen waktu Cuma saya mau nanya, yang nyuruh siapa, Pak? Nggak boleh, berarti nggak boleh absen. Maksudnya Ya, absen artinya udah nggak sudah diperlakukan. ngasih warning, pada dan nyuruh nutup. Kemarin kan belum ada perintah. Bingung. Kasih aja yang absen. Cuma kan, ya makanya saya tanya sama Ibu, apakah ada instruksi? Belum Pak. Baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita tetap berpikiran positif satu sama lain, saling mendukung. Nanti mengenai work from home-nya akan diputuskan oleh BUD. Yang penting dari kita nanti udah ketahuan ritmenya seperti apa. Ya, terima kasih ya. Bapak Ya, Ibu ya. Ya.